Pemirsa Surabaya TV yang berjati Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari tentang Sikrak ini. Kejadian tentang Daud itu. Yang pertama, saya sebutkan pengalaman pahit atau bahkan yang sangat pahit sekalipun itu bisa terjadi kepada setiap orang. Saya katakan setiap kesusahan, setiap kesukaran, setiap apapun yang kita alami, semua bisa terjadi bagi orang percaya. Bisa terjadi pengalaman yang pahit, yang sangat pahit pun bisa terjadi bagi kita. Sebab itu ketika kita menghadapi itu, kita cari Tuhan lebih dulu. Kita percaya pada Tuhan. Daud ketika dia hadapi masa-masa sulit itu, Daud ngerti. Dia mencari Tuhan. Dia sedih hatinya. Istrinya ditawan. Semuanya ditawan. Tapi pengalaman pahit itu bisa terjadi. Orang benar maupun orang tidak benar. Orang percaya maupun orang tidak percaya. Semua pasti akan mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar. Pernah mengalami suatu penderitaan. Suatu pengalaman hidup. Bisa terjadi pada setiap orang itu. Bisa terjadi. Orang dengan Tuhan maupun yang tidak dekat dengan Tuhan pun akan mengalami masa yang pahit, masa yang sulit, masa yang sukar di dalam hidupnya. Sebab itu, saudara, yang membedakan itu, orang yang dekat dengan Tuhan, orang akan meminta petunjuk hikmat dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Orang yang mengadakan kekuatannya sendiri, dia dengan akal pikirannya, dia menyelesaikan, dan jalannya pasti nol. Pasti jalan buntu. Saudara, pengalaman pahit terjadi. Ingat, ketika saudara hadapi, saudara bukan seorang diri, tapi banyak setiap orang mengalami pengalaman. Setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap apapun masalah, itu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Yang kedua, saya katakan, ketika saudara menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, yang menentukan itu respon yang benar, dan reaksi yang tepat. Apapun masalah itu bisa terjadi pada kita, pada setiap orang. Tapi yang menentukan itu respon yang benar dan reaksi yang tepat. Saya suatu saat masuk di sebuah toko buku, ada buku yang bertuliskan 10/90. Saya tidak ngerti. Di atasnya itu tulisan, kalau mau sukses, mau bahagia, mau sejahtera, 10/20. Apa artinya 10 itu? Saya baca buku itu. Di dalam buku itu dikatakan 10% manusia itu tidak bisa mengendalikan masalah itu. Tetapi 90% itu respon, reaksi itu bisa menentukan masalah itu. Jadi contohnya ini. Ketika saya berangkat ke sini tadi, saya mendapat setopan lampu merah, beberapa lampu merah. Saya tidak bisa katakan ini, dalam nama Yesus, hijau. Tidak bisa. Dalam nama Yesus, hijau. Tidak. Saya ada 2. Saya harus sabar, ya, atau saya reaksi saya marah. Saya bisa menebak dashboard saya, reaksi saya. Cepat. Karena saya pintar karate, jebol, ya, dashboardnya itu. Ya, saya besok membetulkan habis 5 juta. Tapi bisa juga saya, ketika lampu merah, saya diingatkan, saya harus bersabar. Saya harus menunggu sampai lampu hijau, saya bisa berjalan. Dan saya membuat sopir saya itu sejahtera, aman, bahagia, sepanjang hari itu bahagia. Ada contoh lain, ketika di rumah tangga kita, ya, di rumah tangga ada mertua, ada adik mertua, terjadi membawa air jatuh ke dalam baju kita. Kita punya reaksi respon apa? Tahu respon kita marah pada itu. Semuanya menjadi tidak baik. Istrinya ikut-ikutan, sudah, jangan ikut-ikut. Wah, dia marah pada itu. Dan sepanjang hari itu tidak sejahtera. Istrinya juga marah, anaknya juga takut pada itu. Tidak sejahtera. Tapi seandainya tadi tertumpah kena air,
Kita tidak ramai, oh saudara, adikku yang cantik, tidak apa-apa, ditumpahi lagi. Yang ganteng kan bukan bajunya, yang ganteng kan rupanya. Kan itu, saudara. Semua kan bahagia. Jadi yang menentukan, itu respon. Reaksi kita itu yang menentukan. Daud, pengikutnya 600 pengikut Daud itu, marah. Karena istrinya, anaknya ditawan. Dia ingin merajam Daud sampai mati. Tapi pertanyaan saya, kalau Daud mati pun apa ada jalan keluar? Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Dia ingin merajam, melempari batu Daud. Tapi Daud tidak. Responnya dia baik. Dia tidak melawan. Dia bisa, dia melawan, yang membangkang itu. Pasti 600 itu ada pengikut yang setia. Daud itu pasti ada. Dia kan perang. Dan terjadi kematian. Dan semua menjadi buruk. Tapi Daud dikatakan dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Menguatkan. Yang ketiga, yang menentukan saudara dan saya, itu respon dan reaksi. Kalau saudara ketika masalah Daud berdoa kepada Tuhan. Reaksinya ketika dia berdoa, dia minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan, bagaimana istriku ditawan, rakyatku, hartaku semua sedang dijarah, sedang dihabis. Responnya, reaksinya bagaimana? Tuhan berikan dia hikmat. Kejar orang Amalek. Kejar. Tuhan sudah jauh, Tuhan. Kejar, kamu pasti dapat. Saudaraku, ketika Daud selesai berdoa, dia bersama pasukannya mengejar orang Amalek itu. Dan mendapatkan orang Amalek. Dan orang Amalek, bangsa Amalek itu kalah. Semuanya dijarah, dikembalikan. Istrinya diambil, dilepaskan. Hartanya dapat kembali. Rakyatnya bahagia. Saudaraku, yang menentukan masalah itu adalah respon saudara. Ketika saudara hari ini, siang ini mendengar firman Tuhan, respon saudara, ketika saudara tidak kuat, saudara bisa minta bantu doa. Saya dari Blessing of Spirit, teman-teman saya akan bantu dalam doa saudara. Dalam bantu saudara, pasti ada jalan keluar. Saudara bisa mengirimkan telepon, SMS maupun WA. Kami dari tim akan membalas. Percayalah, ada jalan keluar. Dan dia direbutkan. Kata kuncinya ini adalah Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan. Sebab itu, ketika masalah itu datang, ketika apapun setelah hadapi, percayalah, ada jalan keluar, ada terobosan yang bagi saudara dan saya pada siang ini. Amin. Saudaraku, Siklag, kota kematian, kota yang dirudu malang, kota yang tidak ada apa-apa. Daud bisa berubah kota kematian, kota yang penuh dengan kekeraman, bayang-bayang maut dirubah jadi kota yang terang, kota yang bahagia. Daud jadi spesial bagi kita. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, problem apapun, yang ketiga, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saudara tahu jauh dari Tuhan, saudara tidak ada jalan keluar. Tapi saudara dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, curahkan hati saudara kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. 3 hal. Ketika saudara menghadapi seperti Daud, menghadapi Siklag, pernahkah saudara ini menangis seperti Daud? Sampai Daud menangis, tidak kuat lagi. Di terjemahan lagi saya sebutkan, dia tidak mempunyai kekuatan untuk menangis lagi. Karena air matanya habis. Tapi Daud bisa menyelesaikan problemnya dengan baik. Saudara pun dan saya, Galatia 3 ayat 29, saudara dan saya adalah keturunan Abraham, keturunan Daud. Saudara dan saya pasti ada jawaban-jawaban di dalam doa kita kepada Tuhan. Pasti ada jawaban, ada jalan keluar. Saudara dan saya, mari pada saat ini, pada pertemuan pada saat ini, apapun masalahmu, jangan takut, jangan mudah menyerah, jangan tersusu terus menyerah. Kuat, tegak seperti Daud. Cari masalah, cari jalan keluar. Pasti ada terobosan. Datanglah pada Tuhan. Menyerahlah pada Tuhan. Saudaraku,
Ada suatu kisah yang baik. Ada seorang, saya baca sebuah buku. Ada seorang penginjil dari India bernama Jerry. Dia menginjil bersama ibunya, bersama istrinya maupun anaknya Diana. Dia menginjil, orang dari menginjil di India. Dia ditabrak orang mabuk dan dia ketika mobil itu hancur, dia penuh dengan luka bakar, bakar semuanya. Istrinya meninggal, mertuanya meninggal, anaknya satu-satu yang dicintai Diana juga meninggal. Dia menangis, 3 generasi meninggal semua. Tetapi ketika dia ingin menjenguk istrinya, melihat istrinya, dia semua orang keluarganya maupun teman-temannya, jangan, kamu pasti tidak menkuat. Tetapi dia akhirnya dengan semangat dia minta didorong mendekati istrinya itu. Dengan istrinya dia katakan, Mami, engkau bahagia sudah di surga. Aku terus berjuang. Engkau selama ini dengan baik menemani aku selama 20 tahun. Tapi saatnya kita berpisah. Tapi aku tidak menangis. Mami sudah kembali di surga. Kalau orang dunia, entah mati, dia sudah meninggal dunia. Tapi orang Kristen, orang percaya, dia katakan dia sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Saudaraku, di surga tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah apapun di surga. Sebab itu dalam pertemuan pada saat ini, menantilah surga. Karena surga itu adalah tempat firdaus, tempat kebahagiaan kita, rumah kita tegak di surga. Menantilah. Jangan engkau takut saat ini dalam pertemuan kita pada siang ini. Percayalah, Jerry waktu dia melihat istrinya maupun itu, dia tebal, dia kuat. Aku tetap melayani, aku tidak kecewa, aku tidak takut, tapi aku tetap istriku, aku tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Selamat tinggal istriku, Tuhan memberkati, dia katakan.